Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama, podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio, menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di @medio_by_kg_media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kisah kali ini adalah lanjutan dari kasus wanita yang terbunuh secara misterius dan petunjuknya hanya ada di sebuah dadu. Moorebridge akhirnya meminta nasihat dari seorang rekan yang sering menggarap soal para pemain curang. Peristiwa permainan curang dengan dadu sebenarnya jarang saya jumpai. Mereka biasanya beraksi di bar-bar di pinggir sungai Chicago. Dan ternyata berhasil sih selama beberapa putaran. Coba deh kirimkan anak buahmu ke sana. Oke deh, makasih ya. Komisaris Moorebridge mengunjungi beberapa kafe di sekitar Railway Freight Terminal, tempat bongkar muat barang dari kapal ke dalam kereta api atau sebaliknya. Ternyata di sana masih ada beberapa bangunan kuno dari waktu pendirian kota Chicago. Salah satunya adalah sebuah kafe kecil yang mempunyai nama dari zaman pionir, yaitu To the Last Drink atau Sampai Tegukan Terakhir. Saat Komisaris Moorebridge memasuki kafe ini, mayoritas di dalamnya berisi para anggota Chicago Motor Club yang markasnya terletak di dekat dermaga Sungai Chicago. Para pelanggan wanitanya pun berpakaian dan niat banget merias mukanya, seperti wanita-wanita dari salon kecantikan. Coba kutanya mereka, siapa tahu mereka kenal Margaret Gallagher. Dalam kurun waktu 1 hari kira-kira sudah ada 12 kafe dan bar yang dikunjungi oleh Moorebridge. Namun sayangnya ia tak menemukan hasil yang berarti. Untuk kesekian kalinya ia pun mengeluarkan kartu identitasnya sebagai detektif. Kartu itu ditunjukkan kepada pemilik kafe To the Last Drink sebelum mulai mengajukan pertanyaan. Permisi, apakah Anda pernah melihat wanita ini? Oh, saya pernah melihatnya. Dia sering kesini, tapi saya nggak tahu namanya. Oh iya, dia selalu datang bersama seorang lelaki yang sudah agak berumur. Lelaki itu bertubuh kecil dan berkacamata. Saya masih ingat jelas karena minggu lalu terjadi keributan di sini. Keributan soal apa? Saya tidak tahu persis. Wanita itu menyebut-nyebut soal permainan curang. Semakin lama, pertikaian mulut itu pun semakin tajam. Siapa saja yang duduk di sekeliling mejanya? Ada wanita itu, lelaki tua yang saya sebutkan tadi, dan ada juga seorang lelaki berperawakan tinggi, tapi saya belum pernah melihat dia sebelumnya. Dapatkah Anda menggambarkan perawakannya lebih detail? Sebentar. Perkiraan saya orang itu berusia antara 45 sampai 50 tahun. Rambutnya tebal, berwarna kelam, pakaiannya juga hitam, dan seperti yang saya katakan, perawakannya tinggi. Mungkin di atas 180 cm ya. Moorebridge hampir tidak dapat menyembunyikan ketegangannya. Ini sama seperti ciri-ciri yang digambarkan pegawai tata usaha rumah sakit itu, Arthur Basley. Apakah Anda kebetulan mendengar siapa namanya? Oh ya, ketika bertengkar dengan lelaki tersebut, wanita itu berteriak, "Awas, kalau kau terus berbuat begitu, kujebloskan kau Redford." Tapi lelaki itu ternyata menjadi mata gelap. Susah payah, saya berhasil mencegah terjadinya baku hantam dan akhirnya saya langsung mengeluarkan mereka dari kafe saya. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ia lantas mengerahkan anak buahnya untuk memeriksa tempat tinggal Margaret Gallagher, menanyai para tetangga dan ibu kosnya. Redford, mudah-mudahan itu bukan nama depan, tapi nama keluarga. Ya, walaupun di Amerika Serikat sih, jarang orang memanggil sahabat atau temannya dengan nama keluarga. Kalau Redford itu nama keluarga, maka tak akan terlalu sulit mencarinya. Terlebih kalau dia belum pernah dijatuhi hukuman. Oke, kita akan cari tahu siapa pembunuh Margaret.
Ada beberapa jalan untuk mencari Redford. Pertama, memeriksa daftar wajib militer. Kedua, mencarinya dalam sistem kartu FBI yang menyimpan setiap nama orang yang pernah berurusan dengan polisi. Dan yang terakhir adalah memeriksa daftar mobil dengan nama pemiliknya. Tapi saya lebih suka dengan cara yang terakhir, karena dalam register sudah ditemukan sebuah mobil di tahun 1961. Mobil itu pernah terdaftar atas nama seorang laki-laki bernama John Redford. Nomor polisinya pun diperbarui pada tahun yang sama. Saya juga sudah menemukan alamatnya, yaitu di sebuah pondokan di daerah pinggiran kota Chicago. Oke, siap semuanya? Kita berangkat. Oke, sir. Siap. Murbridge dengan beberapa anak buahnya langsung menuju ke sana. Ternyata John Redford sudah beberapa hari ini tidak berada di tempat itu. Hanya barang-barangnya yang masih ada. Wah, ada pistol bertromol kaliber 9mm nih di balik dinding belakang lemari pakaiannya. Mereka melakukan percobaan pada senjata itu. Percobaan membuktikan bahwa peluru yang ditembakkan mempunyai ciri goresan tertentu yang persis dengan ciri-ciri pada tempat Margaret Gallagher dibunuh. Oke, mari kita cari John Redford. Komisaris Murbridge mengerahkan seluruh anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Semua super highway keluar kota dijaga ketat. Setiap kendaraan yang lewat diperiksa, tak terkecuali stasiun-stasiun dan bandara. Para detektif dan patroli polisi menjelajahi seluruh kota. Salah seorang petugas pada pagi hari melihat sebuah mobil kombi hitam diparkir di depan sebuah rumah. Pak, saya lihat ada mobil jenis kombi hitam parkir di depan sebuah rumah. Bentar ya, saya cek dulu. Wah, itu ternyata memang mobilnya si Redford. Sesaat kemudian para detektif melihat seorang laki-laki tinggi semampai keluar dari sebuah rumah. Dia mengambil tempat di belakang setir mobil lalu menghidupkan mesinnya. Hei, jangan kabur. Woi, Para detektif bergegas lari dengan pistol tercabut. Begitu melihat banyaknya detektif yang mengejar, lelaki itu tancap gas. Tetapi ia kalah cepat dari para detektif itu. Letusan pistol terdengar dan ban mobil kombi itu robek. Kombi itu tak tentu arah. Ia menyerong ke kiri, ke kanan, sebelum akhirnya berhenti karena Angkat tangan, balik badan. Anda ditahan. Oke. hari itu juga, bersama beberapa orang lainnya yang dicurigai, ia berdiri untuk dikonfrontasi oleh pegawai tata usaha rumah sakit, Arthur Beasley. Pak Beasley, mana orang yang Anda lihat saat membunuh Margaret? Ini Pak, dia pelakunya. Yakin banget saya. Kenapa kamu membunuh Margaret? Dia yang buat masalah duluan. Pakai mancing emosi saya di tempat judi. Apalagi dia mengancam saya untuk dijebloskan ke penjara. Wanita laknat. John Redford akhirnya diputuskan bersalah dan menjalani hukuman mati di kursi listrik. Semua itu terjadi karena alat permainan curang yang menyebabkan pertengkaran dan terjatuh dari sakunya di tempat kejahatan. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.